Sungguh Allah dalam sebuah firman-Nya, wa in ta'udzu ni'matallahi la tuhsuha, jikalau kau hitung nikmat Allah tak mampu kau menghitungnya. Allah Karim. Untuk itu maka tiada hari terpaut hati pada Allah, tiada jam, menit, bahkan detik. Nih napas kita, napas kehidupan karunia Allah, kita merasakannya. Akhirnya berbuahlah dari sebuah kesadaran menyelam ke dalam diri, wa fi anfusikum afala tubsirun, dan apa yang ada pada dirimu tidak kau lihat, kau perhatikan, menyelam lebih jauh. Maka akhirnya kita pun merasakan tak sedetik pun Allah meniadakan karunia-Nya. Ini yang dimaksud. Kita bersyukur pada Allah dengan syukur yang tiada pernah henti dan bertepi. Sudah berhentikah napas kita? Masih. Akhirnya menjadilah hamba-hamba yang selalu terpaut hati kita pada Allah. Bagaimana mungkin kita bisa mengingat Allah kalau kita tidak ingat akan karunia-karunia-Nya? Bagaimana mungkin saat kita berzikir mengingat Allah, kalau lalai tidak sadar karunia-Nya yang senantiasa ada pada diri kita? Cara termudahnya adalah nih napas kita. Dan ketahuilah, saat kita bisa melihat ini basarnya Allah, saat kita bisa mendengar ini samanya Allah, saat kita bisa berkata-kata kalamnya Allah, saat kita bisa menerima ilmu Allah, saat kita punya kehendak, punya keinginan, kudrat, iradatnya Allah, saat kita hidup sampai detik ini adalah hayatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Tiada yang amat sangat pengasih penyayang Allah, yang menganugerahi hidup dan kehidupan Allah. Senantiasa sadari sesadar-sadarnya, senantiasa kapanpun, dimanapun kita bersama keagungan, kekuasaannya, rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala akan berbuahlah untuk selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, akan berbuahlah untuk senantiasa kita ridha atas segala ketentuannya, sehingga akan berbuah pula dalam hidup ini selalu yang disebut syukur adalah mengingat kepada yang maha memberi, yang luar biasa, tak pernah henti dan bertepi karunia nikmat-Nya. Akhirnya pantang hidup ini berkeluh kesah, pantang hidup ini untuk melakukan sesuatu yang tidak diridhoi Allah, dan ini akan berbuah nantinya muraqabah selalu dalam CCTV Allah, berbuah musyahadah, merasakan bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau terus menerus hal ini kita rasakan, membersamai kita, kehadiran diri ini adalah bersama Allah, terus hati terpaut padanya. Suatu saat ajal tiba, ruh lepas dari jasad, insya Allah kita selalu terpaut pada Allah yang dengannya husnul khatimah. Semoga Allah senantiasa umur yang tersisa ini semakin bagus hablum minallah kita, semakin bagus hablum minnas kita, semakin menyadari jika kita tambah syukur, tambah ridho, dan hati kita hanya bergantung pada yang maha memberi, tambah tawakal kita pada Allah, sehingga kita tidak pernah sendiri, terhias nuansa kesabaran yang dengannya pula insya Allah berbuahlah yang dimaksud dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-28,
alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Dan orang-orang beriman damai, tentram, tenang hatinya karena ingat Allah, terpaut hatinya pada Allah, merasakan kebersamaannya dengan kasih sayangnya, kekuasaannya. Kalau sudah demikian selalu terpaut, maka Allah bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah, dengan selalu terpaut hati pada Allah akan memperoleh kedamaian, ketenangan, ketentraman di hati. Kebalikannya dalam surah Thaha ayat yang ke-124, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang berpaling dari mengingat Allah, tak sadar senantiasa Allah membersamainya dari hidup dan kehidupannya. Berpaling, tidak lagi terpaut pada Allah, sudah barang tentu diberikan kehidupan yang sempit, tidak tenang hatinya karena terpaut hati pada Allah, tidak lagi untuk membersamainya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga senantiasa kita semua selalu dalam bimbingan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Amalkan baca doa dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke-10, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana, wahai Tuhan kami, atina min ladunka rahmah, senantiasa rahmati, sayangi kami dari sisimu, wa hayyi lana min amrina rasyada, dan jadikan segala urusan kami selalu dalam bimbingan petunjuk-Mu.